Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Al-Farisi dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Hindu Buddha. Yang ke-1, ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi rajanya yang berasal dari Jawa. Letak dari Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Chodes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Pendiri kerajaan juga merupakan bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti karena dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Raja-Raja Sriwijaya: 1. Sri Indrawarman, 2. Raja Indra, 3. Raja Samaratungga, 4. Raja Pikatan, yang kelima Bala Putra Dewa, keenam Sri Udaditya Warman, 7. Sri Culamani Warman atau Cudamani Warma Dewa, yang kedelapan Sri Marawijaya Tunggawarman. Oke, selanjutnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu terbesar yang menyatukan Nusantara. Kejayaan Majapahit. Hayam Wuruk disebut Raja Sanegara yang memerintah Majapahit pada 1350 sampai dengan 1389. Pada puncak kejayaan dibantu oleh Majapahitnya, yakni di bawah perintah Gajah Mada 1313 sampai 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Raja-raja Majapahit. Yang ke-1 Raden Wijaya, yang kedua Kalagamet, yang ketiga Sri Gita Raja, yang keempat Hayam Wuruk, yang kelima Wikramawardhana, yang keenam Suhita, yang ketujuh Kertawijaya, yang kedelapan Raja Sawardhana, yang kesembilan Purwawisesa atau Girisawardhana. Selanjutnya Bre Pandasalas atau Suraprabawa. Selanjutnya Bre Kartabumi. Selanjutnya Girindra Wardana. Yang terakhir Patih Udara. Selanjutnya ada kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah ibu kota Daya dalam bahasa Sunda kuno. Kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Puncak kejayaan kerajaan Pajajaran di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat jika Sri Baduga atau Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah punah dan selalu hidup abadi di hati serta pikiran para masyarakat Jawa Barat. Raja-raja kerajaan Pajajaran. Yang ke-1 Sri Baduga Maharaja bertahta di Pakuan, kedua Surawisesa bertahta di Pakuan, yang ketiga Ratu Dewata masih bertahta di Pakuan, keempat Ratu Sakti bertahta di Pakuan, yang kelima Ratu Nilakendra pergi dari Pakuan sebab serangan Maulana Hasanuddin. Yang terakhir, Raga Mula atau Prabu Surya Kencana bertahta di Pandagelang. Yang keempat ada kerajaan Kutai. Silsilah kerajaan Kutai ada dari 1 sampai 21 raja. Yang ke-1 Maharaja Kunduga bergelar Anumerta Dewawarman, pendiri. Yang kedua Maharaja Aswawarman, anak Kudungga.
Ketiga, Maharaja Mulawarman, raja yang terkenal. Keempat, Maharaja Marawijaya Warman. Kelima, Maharaja Gajayana Warman. Keenam, Maharaja Tunggawarman. Tujuh, Maharaja Tunggawarman. Yang kedelapan, Maharaja Jayanaga Warman. 9, Maharaja Nalasinga Warman. Ke-10, Maharaja Gadingga Warman Dewa. 11, Maharaja Indra Warman Dewa. 12, Maharaja Sangga Warman Dewa. Ke-13, Maharaja Chandra Warman. Ke-14, Maharaja Sri Lanka Dewa. 15, Maharaja Gunaparana Dewa. Ke-16, Maharaja Wijaya Warman. 17, Maharaja Sri Ali Dewa. 18, Maharaja Mulya Putra. 19, Maharaja Nala Pandita. 20, Maharaja Indra Paruta Dewa. 21, Maharaja Dharma Setia. Sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Letak Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Murakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antar Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muarakam di masa lampau. Selanjutnya, yang kelima, ada Kerajaan Tarumanegara. Nama Tarumanegara berasal dari dua kata, yakni Taruma yang diambil dari nama sungai yang membelah Jawa Barat, dan kata negara yang artinya kerajaan atau negara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara diperkirakan mencapai puncak masa kejayaannya pada 400 sampai 600 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Punawarman. Selain itu, bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari penemuan 7 prasasti batu. 5 prasasti ditemukan di Bogor, 1 prasasti di Jakarta, dan 1 prasasti lainnya ditemukan di Lebak, Banten. Ketujuh prasasti tersebut antara lain: yang ke-1, prasasti Kebon Kopi ditemukan di Bogor. Yang kedua, prasasti Tugu ditemukan di Jakarta. Yang ketiga, prasasti Cidahiang atau prasasti Munjul ditemukan di Banten. Yang keempat, prasasti Ciarutan ditemukan di Bogor. Yang kelima, prasasti Muara Cianten ditemukan di Bogor. Yang keenam, prasasti Jambu ditemukan di Bogor. Yang ketujuh, prasasti Pasir Awi ditemukan di Bogor. Nama-nama raja dari Kerajaan Tarumanegara. Yang ke-1, Wisnu Warman. Kedua, Indra Warman. Ketiga, Chandra Warman. Keempat, Surya Warman. Yang kelima, Kertawarman. Keenam, Sunda Warman. Ketujuh, Hariwangsa Warman. Delapan, Nagajaya Warman. Yang terakhir, Lingga Warman. Selanjutnya ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi sampai dengan abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berkembang di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Walaupun belum ada bukti sejarah yang pasti mengenai lokasi Kerajaan Kalingga, para ahli memperkirakan pusat kerajaan berada di wilayah Pekalongan dan Jepara saat ini. Bahasa yang berkembang di Kerajaan Kalingga adalah bahasa Sanskerta dan Melayu kuno. Catatan sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Kalingga berasal dari kronik berita Tiongkok dan catatan lokal masyarakat Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga oleh masyarakat Tiongkok disebut sebagai Holi, yang pertama kali diberitakan oleh seorang penjelajah sekaligus pendeta bernama It Sing. Kerajaan Kalingga meninggalkan beberapa prasasti dan candi yang berisi catatan mengenai keberadaan kerajaan tersebut. Salah satu prasasti yang ditemukan adalah Prasasti Tukmas. Prasasti itu ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah.
Prasasti Tukmas ditulis menggunakan huruf Pallawa berisi keterangan mengenai keberadaan mata air yang sangat jernih yang digambarkan sama seperti sungai Gangga di India. Lanjut, yang ketujuh ada Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Tionghoa ditulis Melayu merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Kerajaan ini berada di Pulau Sawarna Dwipa atau Suwarna Bumi, Taisov Anokpum, yang oleh para pendatang disebut sebagai Pulau Emas yang memiliki tambang emas dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Malaka. Sebelum akhirnya terintegrasi dengan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 682. Peninggalan Kerajaan Melayu. Yang pertama ada Prasasti Masjuri, yang kedua Prasasti Amopasa, yang ketiga Prasasti Kedukan Bukit, yang keempat Prasasti Padang Roco, yang kelima Dharma Rasya ke Pagaruyung. Ada 5 peninggalan Kerajaan Melayu. Lanjut ke kerajaan yang terakhir, yaitu Kerajaan Bali. Kerajaan Bali ini terdiri pada abad ke-8 dan runtuh pada abad ke-14. Konon, kerajaan Hindu di Pulau Dewata ini tidak langsung bernama Kerajaan Bali, melainkan kerajaan berdahulu. Namun kemudian kerajaan ini tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Sistem pemerintahan secara umum, sistem pemerintahan yang diberlakukan di lingkungan pemerintahan Kerajaan Bali sudah sangat bagus, walaupun awalnya terpusat pada kekuasaan para raja saja. Akhirnya, dengan perjalanan waktu, ada beberapa raja yang menganggap menteri. Kehidupan di Kerajaan Bali, 1. Kehidupan politik. 2. Kehidupan ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu petani, undagi, pande, dan pedagang. Yang ketiga, kehidupan budaya terbagi menjadi 3, yaitu kesenian, hak waris, dan kasta atau kelas masyarakat. Silsilah raja-raja. Yang ke-1, Sri Kesari Warmadewa. Yang kedua, Sri Ugrasena. Yang ketiga, Tabanendra Warmadewa. Yang keempat, Jasa Singha Warmadewa. Yang kelima, Jasadu Warmadewa. Keenam, Sri Wijaya Mahadewi. Ketujuh, Dharma Udaya Warmadewa. Kedelapan, Marakata. 9, anak bungsu. Ke-10, Jaya Sakti. Ke-11, Benda Bedahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.